Hai, ketemu lagi dengan saya Kalis Mardiasi. Kali ini aku mau marah-marah. Kayaknya aku marah-marah terus ya. Jadi mungkin buat kalian yang follow Instagram aku, kalian tahu banget bahwa aku tuh sering banget marah-marah sama headline berita-berita kekerasan seksual yang diberitakan oleh media dengan cara yang tidak semestinya. Yang kadang-kadang penulisan judul berita itu menggiring orang buat menyalahkan korban pemerkosaan, atau bahkan lebih buruk lagi menganggap anak perempuan korban perkosaan itu kayak bukan manusia gitu. Jadi kali ini aku mau ngasih 3 contoh judul berita perkosaan di media yang itu bikin kita semua akan marah-marah. Berita pertama, kalian inget nggak ada berita judulnya ini dari grid.id yang waktu itu gara-gara kayaknya dimarahin netizen gitu, judul berita ini tuh udah diubah. Istrinya tak kunjung hamil, guru SLB di Blora, Jawa Tengah malah melampiaskan gairahnya hingga menghamili siswi tunagrahita. Jadi bayangkan, dalam kasus ini itu ada siswi sekolah tunagrahita yang dia remaja. Kalian tahu tunagrahita, difabel tunagrahita gitu, yang dia diperkosa, literally diperkosa oleh gurunya sampai hamil gitu ya. Kalian bayangkan kalau kalian membaca judul berita pemerkosaan, tempatkan kalian dalam posisi korbannya tuh kayak apa dulu gitu. Apa yang dialami korban? Bayangkan ada siswi tunagrahita, dia diperkosa sampai hamil. Artinya dia lagi di sekolah, niatnya belajar, tapi di usia remajanya dia justru sekarang hamil. Berarti ada trauma fisik, berarti kini dia harus mengandung bayi yang itu berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kalian tahu bahwa adanya seorang bayi itu nggak hanya stop di bayi itu aja. Kelak bayi itu akan lahir dan bayi itu akan menjadi seorang manusia yang harus dibesarkan sampai puluhan tahun kemudian. Kayak gitu. Yang namanya bayi korban pemerkosaan itu artinya si korban itu belum mempersiapkan diri untuk memiliki seorang bayi dan membesarkan anak manusia puluhan tahun kemudian. Kayak gitu. Dan dalam kasus ini si guru di sekolah luar biasa ini tuh sudah punya istri juga kayak gitu. Jadi bayangkan apa yang terjadi gitu ya. Dan dalam perkembangan kasusnya kayak aku dengar dari banyak obrolan orang, ternyata kasus ini itu katanya diselesaikan secara kekeluargaan. Oh my god, I hate this term gitu ya, secara kekeluargaan. Jadi katanya si guru ini tuh akan mengawini si korban perkosaan yang masih remaja ini padahal dalam kondisi dia masih punya istri. Kayak gitu. It means dia akan memiliki 2 istri habis itu. Dan headline berita ini ngasih judul istrinya tak kunjung hamil gitu. Pertama. Jadi seolah-olah gara-gara si istri di si guru SLB ini nggak hamil-hamil, terus di klausa yang kedua berita ini bilang melampiaskan gairahnya hingga menghamili siswi tunagrahita. Jadi seolah-olah peristiwa pemerkosaan itu adalah peristiwa pelepasan gairah. Yang kita semua tahu bahwa kalau ada istilah pelepasan gairah, istilah gairah itu seolah-olah itu adalah korban yang menggoda, korban yang salah sehingga guru itu tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Padahal ini tuh anak difabel loh, udah jelas-jelas anak remaja ini, anak tunagrahita yang di situ juga dia pakai seragam gitu ya, datang ke sekolah buat belajar, dia nggak ngerti apa-apa. Ada aja guru yang nggak bisa menahan hasrat seksualnya dan memperkosanya sampai hamil padahal dia udah punya istri kayak gitu. Dan dengan kejamnya media kita yang pertama menyalahkan istrinya dan yang kedua menyalahkan korban yang difabel seolah-olah merupakan sumber godaan. Ini namanya apa?
ya bangsat aja sih. Kita menuju berita yang selanjutnya. Judulnya adalah takut diceraikan, wanita ini hanya diam melihat putrinya 6 tahun dicabuli suami. Jadi ada peristiwa pemerkosaan, anak perempuan usia 10 tahun itu diperkosa selama 6 tahun oleh bapak kandungnya sendiri. Jadi sampai usianya yang 16 tahun gitu ya. Dan aku gak ngerti apa yang terjadi. Karena bagiku, aku ya namanya juga aku aktivis perempuan yang berusaha melihat dunia ini dengan pengalaman perempuan. Aku gak percaya gitu aja bahwa ada ibu yang misalnya dia diem aja melihat anak perempuannya tuh diperkosa selama bertahun-tahun. Dalam pikiranku, pastinya si ibu ini pasti mendapatkan ancaman atau berada dalam ketakutan atau berada kayak dalam tekanan yang sangat besar sehingga dia tidak memiliki daya atau istilahnya tidak memiliki agensi untuk membela dirinya sendiri maupun membela anak perempuannya dari menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya. Beberapa hari yang lalu aku ngobrol sama temenku yang karena aku share berita pemerkosaan ini, dia kemudian DM aku ke Twitter. Dia menyampaikan hal yang mirip kepadaku. Dia bilang bahwa dia pernah menjadi korban pelecehan seksual dari ayah tirinya ketika dia kecil, dan waktu itu dia mengalami hal yang sama dengan berita itu, bahwa ibu kandungnya itu nggak bisa ngapa-ngapain atau diem aja atau sama sekali nggak berusaha berada di pihak dia, padahal dia adalah anak kandungnya, anak perempuan ibunya gitu. Terus aku bertanya kepada temanku ini, menurut kamu kenapa ibu kamu pada saat itu tuh diem aja? Seperti tadi ya, ada berita pemerkosaan dan ibunya hanya diem aja. Temanku jawab yang akhirnya bisa aku pahami, bahwa dia bilang gini, mungkin ibuku literally nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Pertama, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, atau kedua, dia bingung atau nggak ngerti dia harus ngapain kayak gitu. Jadi dari jawaban temanku ini, aku akhirnya sangat paham. Nggak tahu apa yang harus dia lakukan, atau nggak ngerti atau bingung dia harus ngapain. Ini adalah sikap yang sangat biasa dialami oleh perempuan yang nggak ngerti tentang konsep kekerasan seksual. Dalam norma tradisional, perempuan yang nggak mengerti konsep kekerasan seksual, dia mungkin denial bahkan atau nggak percaya bahwa pasangannya atau yang menjadi suaminya itu bisa melakukan kekerasan seksual kepada anak perempuannya. Atau dia nggak ngerti bahwa sebuah peristiwa pelecehan seksual itu adalah pelecehan seksual yang bisa menimbulkan trauma yang sangat berat sekali dialami oleh anak perempuannya. Jadi karena dia nggak ngerti sebuah aktivitas itu ternyata adalah pelecehan seksual yang itu menimbulkan trauma yang berat. Temanku ini by the way, dia sekarang udah menikah, dia udah punya anak, dan dia cerita kayak bulan lalu gitu dia ditinggalkan satu kamar dengan anaknya, itu ada ayah tirinya. Itu dia ketakutan, dia langsung keluar dari kamar karena ternyata trauma itu membekas. Trauma zaman dia kecil yang itu kayak udah belasan tahun lalu, udah puluhan tahun lalu itu membekas. Walaupun dia sekarang udah menikah dan udah punya anak. Dia langsung ketakutan aja gitu ngelihat ketika bapak tirinya itu masuk ke kamarnya dan mereka itu bertiga dengan anak dia yang si bayi kayak gitu. Jadi itu tadi, bahwa ketika membaca berita wanita ini, si ibu ini tuh diam aja, nggak menyelamatkan anak perempuannya. Sebagai perempuan yang melihat dunia berdasarkan pengalaman perempuan, mempertanyakan kenapa perempuan bisa nggak berdaya, akhirnya kita tahu jawabannya bahwa kenyataannya itu nggak sesuai dengan yang tertulis di berita. Berita ini juga waktu itu kemarin aku akhirnya googling, memasukkan keyword yang sama gitu ya, misalnya si ibu diam saja ketika anak perempuan diperkosa, itu ternyata banyak banget penulisan berita-berita yang kayak gitu di berbagai daerah.
kayak ada di Padang, kemudian ada di Kalimantan, ada di Jawa Barat. Itu nggak satu aja berita yang dituliskan dengan angle yang seperti itu. Yang kemudian berita kekerasan seksualnya tuh tertutupi, yang menggiring pembaca untuk membenci si ibunya alih-alih membenci pelaku kekerasan seksual yaitu bapaknya sendiri. Berita pemerkosaan yang ketiga ini ada dari KR Jogja yang waktu itu karena aku ngomel-ngomel juga di Instagram, akhirnya diedit ini judul dan diubah sama editornya. Judulnya adalah "Dihajar sampai hamil, guru olahraga mengaku saling cinta". Jadi bayangkan ada siswi SMP sekolah diperkosa dan itu berkali-kali diperkosanya oleh gurunya yang akhirnya sampai hamil. Siswi ini sekali lagi tempatkan posisi kita pada apa yang dialami korban hari ini gitu ya. Berarti dia punya trauma fisik, dia punya trauma psikis sebagai remaja yang hari ini dia hamil dan kelak dia akan melahirkan seorang bayi yang bayi itu harus dibesarkan puluhan tahun kemudian, yang itu pastinya akan berat banget karena dia adalah anak korban perkosaan, anak dari kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan kayak gitu. Tapi media memilih menulis judul "Dihajar sampai hamil". Pemilihan kata "dihajar" ini apa? Berarti peristiwa perkosaan itu selalu digambarkan sebagai peristiwa yang seolah-olah itu sangat maskulin, sangat jantan, yang itu bahkan kayak cenderung wow, seorang laki-laki gitu ya bisa menghajar gitu. Kemudian kalau teman-teman tahu mungkin di masa lalu itu kata-kata misal kayak menggagahi atau digagahi untuk sebuah peristiwa pemerkosaan itu sangat sering banget dipakai seolah-olah menggambarkan bahwa peristiwa perkosaan itu bukan peristiwa kekerasan seksual yang itu keji, yang itu bejat, yang itu akan menimbulkan trauma buat korbannya, tetapi justru membangun kejantanan atau menggambarkan bahwa laki-laki yang memperkosa tuh gagah, bisa menghajar kayak gitu. Yang akhirnya kita jadi misleading untuk memahami sebuah peristiwa pemerkosaan. Kita harus fokus kepada nasib korban. Kita harus fokus untuk mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk korban. Misalnya dia punya trauma psikis kah, dia punya trauma fisik, atau bahkan trauma-trauma yang lain. Nah, sebagai pembaca, kalau ke depan gitu ya, kalian ngelihat judul-judul atau headline-headline yang nggak punya empati, headline-headline berita perkosaan yang nggak berpihak ke korban, tetapi malah memberikan kesan jantan, memberikan kesan gagah kepada pelaku perkosaan, kalian tuh ngomel-ngomel aja, udah screenshot aja itu berita atau ya marah-marah aja lah sama editornya yang sebetulnya mereka pasti punya etika jurnalistik untuk penulisan berita-berita perkosaan atau berita-berita kekerasan seksual yang memang harusnya berpihak kepada korban. Barangkali teman-teman punya cerita yang sama soal ini, teman-teman bisa ngetik komentar di bawah, kita boleh ngomel-ngomel bareng, kita boleh marah-marah bareng di sosial media kita kalau ngelihat berita yang nyebelin kayak gini. Terima kasih kalau ada masukan atau mungkin kalau ada tema-tema yang menarik untuk bisa saya bahas di video-video yang berikutnya, teman-teman juga bisa ngetik di kolom komentar. Terima kasih.